Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang jenderal besar yang luluh bukan karena pedang, tapi karena segelas air? Ini kisah nyata dari sejarah Islam yang jarang dibahas. Namanya Hurmuzan. Ia bukan orang biasa. Ia adalah bangsawan dan jenderal besar dari Khuzestan, bagian penting dari Kekaisaran Persia Sassanid. Ia memimpin perlawanan saat peradaban Persia mulai runtuh di hadapan gelombang Islam yang terus menyebar. Setelah kekalahan telak di Qadisiyah dan Nahawan, satu demi satu benteng Persia jatuh, tapi Hurmuzan tetap bertahan. Ia bersembunyi di Ahwas lalu berlindung di Shustar. Namun pasukan Islam terus mengejar. Tahun 644 Masehi, ia akhirnya tertangkap dan dibawa ke Madinah dalam kondisi terikat, namun masih mengenakan baju kebesaran kerajaan, jubah ungu, sabuk emas, dan topi permata. Umar bin Khattab memandangnya dengan tenang. Ketika eksekusi disebutkan, Hurmuzan meminta segelas air. Ia ragu, takut akan dibunuh saat minum. Namun Umar berkata, "Kau tidak akan dibunuh sampai kau minum." Hurmuzan menjatuhkan air itu dan berkata, "Kalau begitu, aku aman." Umar tersenyum dan menepati janjinya. Hurmuzan terdiam. Itulah momen yang mengubah hidupnya. Hurmuzan akhirnya memeluk Islam, namun bukan di bawah tekanan, melainkan karena ia melihat akhlak yang tidak bisa dijelaskan dengan logika perang. Satu gelas air, satu kejujuran, satu hati yang tersentuh, dan satu jiwa yang selamat. Ia pun tinggal di Madinah, tak lagi memakai jubah mewah, ia meninggalkan semua simbol kemegahan lamanya. Beberapa hari setelah masuk Islam, ia memilih duduk bersama warga, belajar Al-Quran, dan hidup dalam kesederhanaan. Penduduk Madinah awalnya tak percaya. Bagaimana mungkin tokoh seagung itu hidup tanpa pelayan, tanpa istana, tanpa kemewahan? Namun Hurmuzan sendiri yang berkata, "Harga diriku bukan dari pakaian, tapi dari siapa yang kini aku layani." Meski tinggal diam, ia tetap berperan penting. Ia membantu memahami taktik perang Persia dan memberikan wawasan kepada para sahabat tentang budaya dan karakter bangsa itu. Ketika Umar wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia, nama Hurmuzan sempat disebut-sebut karena kedekatannya dengan pelaku. Namun tidak ada bukti. Utsman bin Affan menelusuri dan menyatakan Hurmuzan tidak bersalah. Meski begitu, Hurmuzan merasa terpukul. Ia mulai menarik diri dari kehidupan publik. Namun sejarah tak melupakannya. Ia bukan hanya saksi dari runtuhnya Kekaisaran Persia, tapi juga jembatan yang mempertemukan dua dunia besar tanpa peperangan lanjutan. Ia menutup zaman api dan membuka zaman cahaya. Ia meninggalkan mahkota demi duduk di halakah kecil Madinah. Dan dari situ sejarah mencatatnya sebagai simbol akhir dan permulaan yang baru, menjadi toleransi dan rehabilitasi yang elegan. Ia membuktikan bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak disangka. Bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga ikut menyelamatkan banyak peradaban dengan ilmunya. Dari musuh menjadi saudara, dari tawanan menjadi penasehat. Itulah kekuatan Islam yang membebaskan manusia, lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.